Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kepahaman dan tambahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1. Sebelum kita masuk pembelajaran 1, kita baca teks berikut ini. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu merah atau pecahan genteng. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman pot dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. 1. Batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Kita beri tanda centang. 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Kita beri tanda centang. 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Kita beri tanda silang. 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Kita beri tanda silang. 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Kita beri tanda centang. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Kita beri tanda centang. 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Kita beri tanda silang. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Kita beri tanda centang. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya?
lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Contoh wawancaranya adalah sebagai berikut. Laporan hasil wawancara. Narasumber: Bapak Budi. Pewawancara: Aan. Permisi Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang merawat tanaman. Kalau boleh saya tahu, tanaman apa itu Pak? Ini tanaman pohon belimbing, Nak. Oh, bagaimana cara merawat tanaman itu Pak? Caranya cukup mudah, dengan menyirami tanaman itu dengan air, memberi pupuk secukupnya, dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan buah belimbing. Ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. S, yaitu angka setelah 0 dan sebelum 2. Jawabannya adalah 1. Yang berikutnya, I, setelah angka 2 sebelum angka 4. Jawabannya adalah 3. Yang berikutnya, R, angka setelah 4 sebelum 6. Jawabannya adalah 5. Yang berikutnya adalah I kecil, angka setelah 7 dan sebelum 9. Jawabannya adalah 8. Yang terakhir, H, setelah angka 9. Jawabannya adalah 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Dari angka 0 kita ke angka 3. Dari angka 3 kita ke angka 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Mulai dari 0 ke kanan 4 langkah satuan. Dari angka 4 ke kanan 7 langkah satuan. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 1. 5 ditambah 2 sama dengan, kita mulai dari 0 ke kanan 5 langkah satuan. Dari angka 5 ke kanan 2 langkah satuan.
Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nomor 2, 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Dari 0 ke kanan 3 langkah satuan. Dari angka 3 ke kanan 8 langkah satuan. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nomor 3, 4 ditambah 4 sama dengan, dari 0 ke kanan 4 langkah satuan. Dari 4 ke kanan 4 langkah satuan. Sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nomor 4, 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Mulai dari 0 ke kanan 6 langkah satuan. Dari angka 6 ke kanan 3 langkah satuan. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Contohnya seperti ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Contoh jawabannya adalah motif yang berada di bagian bawah paling kanan. Nomor 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Contoh jawabannya adalah perpaduan warnanya cantik, selain itu coraknya juga bagus. Nomor 3. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Hijau, daun dan batang. Warna merah, kuning, dan pink. Mengapa? Karena menurut saya warna itu sangat cocok untuk dipadukan. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Contohnya adalah sebagai berikut. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.